Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru kelas 4 yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran online bersama Bu Guru. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran kita dimudahkan dan dapat bermanfaat serta berkah dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Bu Guru hari ini akan menjelaskan secara online yaitu materi pelajaran PPKN. Kita sudah memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitarku. Materi PPKN di tema 3 subtema 1 ini adalah tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Yang kedua, dengan melakukan refleksi, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak masih ingat jika kalian ke sekolah, di samping maupun di depan sekolah kita terhampar tanaman padi. Tahukah kalian bahwa banyak sekali manfaat tanaman padi bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Tanaman padi selain sebagai makanan pokok, juga sebagai penghasil oksigen yang sangat diperlukan manusia untuk bernapas. Begitu banyak manfaat tanaman padi bagi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Memanfaatkan tanaman merupakan hak warga masyarakat Indonesia. Akan tetapi, hak tersebut hendaknya disertai pelaksanaan kewajiban, yaitu kewajiban memanfaatkan tanaman secara bijak. Banyak bentuk sikap bijak yang dapat kalian tunjukkan dalam memanfaatkan tanaman, antara lain 1. Tidak membuang-buang nasi yang berasal dari tanaman padi. Yang kedua, tidak mengambil nasi melebihi porsi makan kalian. Ketiga, merawat tanaman dengan baik. Yang keempat, tidak merusak tanaman. Sudahkah kalian memanfaatkan tanaman secara bijak? Perlu kalian ketahui, dengan memanfaatkan tanaman secara bijak, berarti kita telah melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tidak memanfaatkan tanaman secara bijak, berarti kalian telah melanggar hak orang lain, yaitu hak menikmati lingkungan yang nyaman. Apa saja bentuk tindakan tidak bijak dan tidak bertanggung jawab terhadap tanaman? Berikut ini contohnya. 1. Menebangi hutan secara liar. 2. Mencabut tanaman yang sedang tumbuh. 3. Menginjak rumput di taman. 4. Menendang tanaman. Tindakan tidak bijak membawa banyak dampak negatif, antara lain terjadi banjir, tanah gersang, lingkungan dan udara menjadi panas. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga dan memanfaatkan tanaman secara bijak. Anak-anak, Bu Guru ingin kalian membiasakan bersikap bijak dalam memanfaatkan tanaman di lingkungan sekitar. Bisa kalian mulai ketika kalian makan, jangan sampai ada nasi yang tersisa. Karena itu, ketika mengambil nasi, hendaklah sesuai dengan porsi kalian. Anak-anak, sebagai bentuk sikap bijak terhadap tumbuhan, Bu Guru ingin kalian merawat tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Atau paling tidak kalian merawat satu tumbuhan
sampai dia dapat bertumbuh dengan baik. Setelah Bu Guru jelaskan hak-hak dan kewajiban terhadap tanaman, Bu Guru ulang kembali ya anak-anak, apa saja hak terhadap tanaman. Yang pertama, memanfaatkan hasil tanaman. Yang kedua, menikmati keindahan tanaman. Yang ketiga, menikmati kesegaran udara yang dihasilkan tanaman. Sedangkan kewajiban terhadap tanaman antara lain yang pertama, mengadakan penanaman pohon kembali agar tanaman tidak punah. Yang kedua, memanfaatkan tanaman secara bijak. Dan yang ketiga, merawat tanaman dengan baik. Anak-anak, demikian penjelasan Bu Guru tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman. Semoga apa yang Bu Guru jelaskan dapat kalian praktekkan di rumah, karena sebagai seorang warga negara sudah seharusnya selain kita menikmati keindahan tanaman, juga harus merawat tanaman dan bersikap bijak terhadap tanaman. Yang paling mudah kamu lakukan adalah ketika kamu makan nasi, jangan sampai ada nasi yang tersisa. Begitu juga dengan lauk pauknya. Jadi ketika makan, ambillah sesuai dengan porsi kalian sehingga tidak ada yang terbuang. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat membawa manfaat. Jika ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.